Baik, selamat siang dokter. Saya adalah Anissa Lisdewi akan menjelaskan tentang penyakit gumboro atau penyakit IBD. Penyakit gumboro atau penyakit IBD itu merupakan penyakit yang biasanya menyerang pada ayam yang berusia 3 sampai 6 minggu atau yang berusia lebih dari 3 minggu. Kemudian penyakit ini merupakan penyakit yang berasal dari virus yang berasal dari famili Bernaviridae. Kemudian etiologi penyakit EBD ini memiliki dua serotipe, yaitu serotipe 1 dan serotipe 2 yang biasanya menyerang unggas dan kalkun. Serotipe 1 itu merupakan virus yang bersifat sangat ganas, yang biasa disebutnya very virulent atau VVIBD, yang merupakan hasil mutasi dari virus klasik. Yang keduanya itu adalah serotipe 2 yang merupakan virus yang bersifat tidak ganas. Virus ini berdiameter 55 nanometer dan berdiameter 55 nanometer, tidak beramplop dan dikelilingi oleh protein kapsid yang berbentuk icosahedral. Virus ini berasal dari famili Bernaviridae. Kemudian etiologinya virus ini pertama kali terdapat di daerah Delaware di Amerika, yang merupakan di daerah Amerika yang munculnya itu pada tahun 1956, yang kemudian virus itu akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Morbiditas dan mortalitas dari virus ini tergantung dari varian virus atau juga dengan spesies yang terserang. Kemudian patogenesisnya itu adalah virus ini menyerang pada ayam yang berusia 3 sampai 6 minggu. Kemudian faktor utamanya itu adalah menyerang pada bursa fibrosis yang matang, yang pada saat itu sel B-nya itu aktif membelah, sehingga memudahkan virus untuk menyerang. Kemudian fase penyerangan utamanya itu melalui fase oral, yang pada saat itu ayam memakan pakan yang tercemari oleh virus, yang kemudian masuk ke dalam usus halus, yang akan difagositkan oleh limfosit B, yang disebut limfosit B. Terus 11 jam setelah masa inokulasi akan terlihat gejala seperti nekrosis pada bursa dan limfosit B. Kemudian terjadi penyebaran virus menyebabkan viremia sekunder. Viremia sekunder yang penyebarannya melalui sirkulasi darah, yang melalui sirkulasi darah itu virus menuju ke organ-organ lain, seperti jaringan otot dan jaringan ginjal, yang kemudian akan menunjukkan gejala patogenesis atau kematian. Kemudian setelah itu infeksi bursa mengalami degenerasi dan nekrosis pada folikel sel B, dan terutama pada hemoglobin M dan sel lainnya yang terdeteksi segera akan menunjukkan terkait sel inflamasi seperti heteropilis. Kemudian pada saat itu organ lain menunjukkan tanda patogenesis seperti splenomegali, perdarahan pada mukosa di persimpangan proventriculus dan terjadi pada mukosa di sekeliling dari proventriculus, dan menyebabkan perdarahan di daerah paha dan di daerah payudara. Kemudian akan terjadi lesi di sekitar sekum, amandel di timus, terus dan limfa di susun tulang
itu konfirmasi infeksi very virulent IBD, kemudian dengan Hardein kelenjar yang terkena dampak setelah itu. Terus kemudian menunjukkan gejala klinisnya itu berupa tergantung dari beberapa faktor, itu faktor umum, terus strain virus, terus dengan vaksin yang pernah diberikan, yaitu kalau pada ayam yang terinfeksi akan pada masa inkubasi setelah 2 sampai 3 hari akan menunjukkan gejala klinis seperti penurunan nafsu makan, ayam akan terlihat lemas, terus kemudian ayam akan terlihat lesu, kemudian akan terjadi anoreksia, terus akan terjadi kerontokan pada bulu-bulu ayam. Terus kemudian ini pencegahannya itu adalah penerapan sanitasi yang baik, penerapan biosecurity yang baik juga, terus penerapan biosecurity yang baik, terus memusnahkan ayam yang terinfeksi, itu segera dimusnahkan agar tidak menular ke ayam-ayam yang lain. Terus pemusnahan vektor-vektor mekanik seperti lalat, nyamuk, dan tikus-tikus kecil. Kemudian bisa memberikan vaksin secara rutin, agar bisa mendiagnosa terjadinya IBD. Terima kasih. Baik, berikutnya itu adalah penyakit infeksi pankreas nekrosis, itu penyakit yang viralnya menyerang pada trout dan ikan salmon. Terus epidemiologinya itu adalah ikan ini pertama kali diisolasi di daerah Inggris, di daerah kerajaan ikan di Inggris, di danau coklat, pelangi, dan trout danau. Kemudian patogenesisnya itu adalah bisa saja terjadi dari ikan yang awalnya mulanya terinfeksi dan kemudian sembuh, kemudian dia akan berjalan ke titik-titik tertentu, kemudian akan menyebarkan virusnya di titik tersebut yang akan menyebabkan penularan terhadap spesies lainnya, spesies ikan lainnya pada daerah-daerah tersebut. Terus faktor utamanya juga dari faktor keturunan dari orang tua yang menyebarkan melalui telurnya kepada induknya, kemudian anak tersebut akan berjalan melewati titik-titik geografis, kemudian di setiap titik geografis tersebut telurnya itu akan menyebarkan atau melepaskan sebagian telurnya yang mengandung virus tersebut, yang kemudian akan berkembang di daerah tersebut dan nantinya akan menyebabkan terinfeksi kepada spesies lainnya. Kemudian faktor berikutnya adalah dari generasi ke generasi berikutnya. Kemungkinan dari generasi sekarang akan terus berjalan ke generasi berikutnya, yang kemudian akan menyebabkan infeksi juga pada penularan pada generasi berikutnya. Kemudian ini gejala klinis yang akan tampak dari seekor ikan yang terinfeksi adalah pernapasannya tuh melemah, terus gerakannya juga lemah, tidak lincah, kemudian terdapat juga gerakan-gerakan kegilaan, dan terjadi pendarahan di sekitar daerah ventral. Kemudian cara diagnosisnya itu menggunakan isolasi virus. Yang kedua itu dengan cara tes neutralisasi serum menggunakan polivalen. Terus kemudian berikutnya itu adalah cara pencegahannya itu adalah pengontrolan secara rutin bibit-bibit ikan yang akan datang, yang kemudian dipelihara. Itu yang kemudian itu juga yang cara lainnya itu juga dengan cara pemeliharaan ikan dengan suhu air kurang dari 7 derajat Celcius. Kemudian inkubasi telur yang sudah terinfeksi oleh virus. Terus kemudian melakukan program pemeriksaan kesehatan ikan secara baik. Terus juga bisa lakukan dengan cara terapi dengan perawatan povidone iodine. Oke, terima kasih, Dok.